Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas analisa saham CK atau Wilmar Cahaya Indonesia ya. Ini sudah rilis laporan kuartal 3 tanggal 25 Oktober. Hari ini tanggal 2 November harganya turun tipis ya di 0,27%. Untuk kinerja harga sahamnya sendiri kalau kita lihat ya untuk 10 tahun jangka panjang ini sudah hampir naik 200%. 5 tahun juga naiknya cukup tinggi, 3 tahun juga sudah naik meskipun masih tipis 7% ya. Dan untuk setahun terakhir ini masih banyak yang floating minus ya, jadi sedang turun harganya setahun terakhir. Harganya tertinggi setahun terakhir pernah di 2150, terendahnya di 1810, berarti harga saat ini memang mendekati titik terendahnya selama setahun terakhir. Oke, seperti biasa nanti kita akan bahas saham CK ini dari 4 analisa, dari analisa fundamental. Kita akan lihat bagaimana perusahaan ini perusahaan apa, kemudian kinerjanya secara umum seperti apa. Kemudian dari seasonality kita akan cek biasanya di bulan apa saja saham ini naik atau turun. Kemudian dari bendarmologi kita akan cek peta kepemilikan sahamnya dan perpindahan kepemilikan sahamnya ya selama setahun terakhir. Dan terakhir dari analisa teknikal kita akan cek kira-kira arah harga sahamnya ke depan akan seperti apa. Oke, pertama kita akan bahas dulu company background. Jadi ini Wilmar Cahaya Indonesia ini adalah perseroan atau perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan minyak nabati ya, yang digunakan untuk industri makanan dan minuman. Produknya itu ya minyak kelapa sawit beserta dengan turunan-turunannya, nanti akan di info di next slide ya. Kemudian ini juga ada bergerak di usaha perdagangan lokal, ekspor impor, perdagangan hasil bumi, hasil hutan ya. Bertindak sebagai grosir, distributor juga ya teman-teman ya, juga eceran. Ini sudah listing di bursa cukup lama, 96 dengan IPO price-nya 1100, pernah stock split 1 kali, sehingga dari saat ini harganya sudah 338% dari harga IPO-nya. Ini adalah produk usahanya teman-teman ya, ada cocoa butter substitute. Ya, ini lemak premium dari minyak biji sawit dan turunannya dimurnikan. Ya, ada Sania Ultra Coco, Ultra Coco juga, Fonta CK Spesial. Ini ada es krim fat juga. Ya, ini lemak es krim terbuat dari minyak laurat. Proses hidrogenasi mungkin digunakan dalam proses produksinya ya. Ada Fonta Krim, kemudian minyak goreng. Ini ada minyak goreng Fortune, Sip, Camilla, dan Sofia. Kemudian ada cocoa butter replacer, ini minyak yang berasal dari minyak sawit asli, tersedia dalam bentuk non-laurik dan laurik ya, ada CK430 dan Winland. Ini saya juga kurang mendalami ya teman-teman ya produknya, mungkin kalau teman-teman di bidang ini mestinya tahu. Ini juga ada confectionery fat ya, minyak laurat dengan kekerasan normal ya, ini ada produknya. Fonta Extra, Fonta Mild, Sania Lico, Sania Pico, Fonta, ada CK ya. Jadi ini kira-kira produk-produknya teman-teman ya. Saya tidak akan jelaskan detail di sini, ya saya sendiri juga belum mempelajarinya secara detail. Oke, kemudian ini adalah data penjualannya teman-teman ya. Penjualannya ke pihak ketiga itu ada 2 triliun ya. Ke pihak berelasi ini lebih besar 2,4 ya. Sedangkan untuk ekspornya juga hanya ke pihak berelasi ya. Pihak berelasinya di sini adalah entitas yang sepengendali ya dengan grup Wilmar ya. Jadi cukup mendominasi penjualannya ke pihak berelasi daripada pihak ketiga. Kalau kita lihat secara per produknya, ini paling dominan adalah crude palm oil. Ini minyak yang dari dagingnya ya, daging kelapa. Kemudian untuk palm kernel ini dari bijinya ya teman-teman ya. Ini paling tinggi adalah dari produk CPO ya. Kemudian produk tepung ini juga sudah mulai ada ya 2023. Untuk ekspornya ini malah lebih tinggi palm kernelnya ya dari bijinya daripada CPO-nya. Tadi kita lihat ekspor ini hanya ke pihak berelasi ya teman-teman ya di slide sebelumnya ya. Ya ini ekspor ini hanya dijual ke pihak berelasi. Oke, sekarang kita akan masuk ke kinerjanya secara umum ya. Kalau kita lihat ini kinerjanya cenderung bergoyang namun jangka panjang ini naik ya. 2022 merupakan pendapatan tertinggi ya. Untuk laba kotornya ini cenderung malah stabil naik ke atas, laba usahanya juga sama dan laba bersihnya juga cenderung naik ke atas ya teman-teman ya.
Kalau kita lihat dari struktur pendapatannya, ya sebenarnya laba kotornya ini termasuk tipis ya, karena rata-rata di bawah double digit ya, hanya single digit. Ya, beban usahanya, kemudian ini laba usahanya juga single digit pasti, dan laba bersihnya juga mepet sekali ya, kecil sekali, rata-rata di bawah 5% teman-teman ya. Untuk performance di tahun 2023 sendiri, terutama kuartal 3, kalau kita lihat ini pendapatannya turun ya, setelah 2022 kemarin cetak rekor tertinggi ya secara pendapatan, ini mulai turun di 2023. Laba bersihnya juga ikut turun teman-teman ya. Dan kalau kita lihat dari struktur pendapatannya, ini sebenarnya beban pokok penjualannya juga naik ya. Beban pokok penjualannya juga naik, laba usahanya turun, laba bersihnya juga turun lagi ya teman-teman, dia masih di kisaran standar lah 2%-an ya. Tadi kalau kita lihat di sini ya 2,5 2,6 gitu ya. Masih standar. Jadi ini sebenarnya perusahaan ya stabil-stabil aja teman-teman performance-nya. Nah, untuk valuasinya sendiri pada saat video ini dibuat itu PBV ada di 0,69 dan PE ratio-nya 6,8 ya. Kalau kita lihat memang saham ini memang selalu diperdagangkan di PBV di bawah 1 ya. Jadi harganya ya standar aja ya, memang segini-segini terus. Kemudian PE ratio-nya juga sama ya, ini ada di 6,8, ini cukup tinggi yang ini ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di sini ROE 12 bulan ke belakang adalah 12,52%, dan kita bayarnya di PBV 0,69 sehingga kita akan mendapatkan earning yield 18,25%. Jadi ini sebenarnya valuasinya terbilang murah teman-teman ya, dengan harga wajarnya ada di 2.262 sampai 3.300. Jadi harga saat ini itu masih di bawah harga wajarnya ya. Nah, untuk kalau teman-teman mau hitung, saya sudah sertakan link di deskripsi ya, bagaimana cara menghitung dapat 2262 sama 3393 ini ya. Oke, untuk dividen sendiri ini termasuk rutin bagi dividen ya. Kalau kita lihat sejarahnya memang tidak, sebelum 2017 ini tidak rutin ya, tidak rutin. Namun setelah 2017 ini selalu membagikan dividen ya, dengan yield yang cukup lumayan ya. Rata-rata di 5%-an teman-teman ya, 5%-an, dan ini masih di atas bunga deposito sedikit gitu ya. Jadi ini sih sebenarnya cukup bagus untuk dividen investing ya. Kemudian kalau kita lihat di EPS-nya ya, ini masih turun ya teman-teman ya, secara overall EPS-nya masih turun 274. Dan kalau kita lihat dividen per share-nya ini tidak melihat payout ratio, namun selalu dipukul rata di 100 ini ya teman-teman. Jadi dia berdasarkan dari nominal ya, bukan payout ratio-nya. Nominalnya 100, selalu 100 ya. Jadi bisa diprediksi tahun depan akan membagikan juga 100 dengan harga saat ini 1.860, maka yield-nya adalah 5,37%. Jadi masih cukup lumayan tinggi. Untuk kesehatan finansialnya ini juga sangat bagus ya, nggak perlu dipertanyakan. Quick ratio-nya selalu di atas 2, current ratio-nya bahkan selalu di atas 4 dan tidak memiliki hutang. Ya, untuk secara seasonality-nya kita lihat di bulan November ini cenderungnya memang turun ya. Nanti di Desember peluang untuk naiknya ini cukup tinggi ya. Jadi Desember, kemudian kalau kita lihat ke belakang nanti Januari sampai Mei ini ya, ini cenderung naik ya teman-teman ya. Jadi ini mendekati dividen ya. Kalau kita lihat ya, historical dividen itu antara bulan 6, 8, 9, 7 ya. Jadi Juni ke atas gitu ya. Juni ke atas ya. Kalau kita lihat di sini Juni ke atas ini ya, di sini ya. Jadi dia naiknya itu mulai dari Desember sampai bulan Mei ya, berpeluang untuk naik ya, untuk menjelang dividen di bulan Juni ke atas ya. Nah, untuk secara bendermologi kita lihat ya, ini dimiliki oleh Sentra Taman Niaga Indonesia 87% dan masyarakatnya itu 12,86% ya. Ada 76 juta lembar saham. Ya, dan dari 76 juta lembar saham ini, itu 42 jutanya dimiliki oleh investor retail lokal. Meskipun hanya 2.000 ya, update per September 2023 tidak terlalu banyak ya. 2.000 aja. Kalau kita lihat di sini 1.800 ke 2065 itu bertambah 237 ya, bertambah 237. Kemudian
setiap orang yang masuk ke saham ini itu membawa value 2,9 juta ya, karena memang ini nanti di akhir likuiditasnya memang tidak terlalu besar, jadi untuk masuk ke saham ini dalam jumlah yang besar dan di harga yang di bawah harga wajarnya mungkin cukup membutuhkan waktu yang lama. Ya, untuk investor asing di sini tidak ada partisipasi yang terlalu kuat, jadi kita bisa abaikan saja pergerakan investor asing. Ya, ini adalah secara detail komposisi pemegang sahamnya dimiliki oleh lokal, jadi retail jadi investor asing memang bisa diabaikan saja ya, karena ini pemilik pengendalinya paling besar itulah di investor lokal ya, di mana terbesarnya adalah corporate dan keduanya adalah investor retail ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini memang cenderung naik ya investor retail lokal, namun memang tidak terlalu ada pergerakan atau perpindahan saham yang sangat signifikan di sini ya. Jadi bisa dibilang sih ini memang netral aja ya, nggak ada bandar, nggak ada perpindahan akumulasi atau distribusi yang berarti ya. Kemudian kalau kita cek di November ini juga sama ya, kalau di bandar detektornya tetap terlihat big accumulation ya di sini, tapi kalau kita lihat di sini ya ini mungkin cuman retail ke retail aja teman-teman ya, investor retail ke investor retail, karena tadi kalau kita lihat di sini big playernya paling tinggi Foreign CP, itu pun dia nggak bergerak sama sekali ya, hanya ketipis sekali, udah yang lainnya nggak ada ya. Yang di atas 5% hanya lokal corporate, lokal ID, dan foreign CP yang lainnya nggak ada artinya teman-teman ya, pergerakannya tidak akan berubah apa-apa. Oke, jadi ini saya juga anggapnya ini netral aja teman-teman ya, ini netral aja, karena kalau ada bandarnya itu mestinya jumlahnya besar ya, ini kecil sekali ya 2 hari, nggak sampai 1 miliar ya net value-nya. Oke, ini adalah analisa teknikalnya. Kalau kita lihat di sini harganya ya kayak seperti ini ya, naik ya menjelang dividen. Ini naik ya, menjelang dividen naik pelan-pelan, kemudian dividen turun dan ini mulai turun lagi. Ya, nanti akan mulai naik lagi di bulan Desember sampai Mei ya. Jadi boleh kalau saya gambarkan kira-kira ini arah harga sahamnya akan sepak ke mana. Ini November mungkin akan turun lagi. Ya, akan turun dulu ke sini mungkin bisa ke 810. Harapannya sih bisa ke 1760 ya. Jadi nanti habis itu dia akan merangkak naik ya menjelang bulan Juni di 2024 ya, menjelang pembagian dividen ya. Dia akan naik ini sempat ke 2120 juga ya. Jadi kira-kira itu dan sekali lagi teman-teman ya, ini likuiditasnya sangat kecil, hanya 55 juta per hari ya, jadi sangat sulit untuk mengumpulkan saham ini dan mungkin nanti exitnya juga akan susah kalau teman-teman masuknya dalam jumlah yang cukup besar ya. Jadi amannya ya maksimum 10% lah daripada likuiditasnya ini ya, mungkin 5,5 juta aja ya untuk mengambil saham ini, tapi tunggu dulu karena ini kemungkinan masih akan turun. Oke, risamnya untuk fundamental nanti kinerja jangka panjangnya naik, kinerja jangka pendeknya masih turun, valuasi murah, rutin bagi dividen ya sejak 2017 tadi dengan forecastnya 5,37% di tahun 2024. Kemudian seasonality ada potensi naik di bulan Desember plus nanti di kuartal 1 dan kuartal 2 2024. Bandarmologi saya simpulkan netral aja karena ini likuiditasnya sangat kecil. Untuk technical sedang downtrend ya, jadi teman-teman bisa sambil cicil pelan-pelan ya. Kalau misalnya mau masuk ya, misalnya ya, jangan terburu-buru hajar kanan karena masih downtrend ya. Antri di bid aja, kemungkinan besar akan dapat. Terakhir disclaimer teman-teman ya, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham CK ya. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli atau menjual saham CK ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.